Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Yurista Prawitasari, SHMH, selaku dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa. Mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Acara Pidana pada semester 3. Mata kuliah ini wajib mata kuliah prasyarat Hukum Pidana. Kemudian mengenai deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan teori mengenai hukum acara pidana, tugas dan fungsi penegakan hukum pidana, serta proses beracara pidana. Kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum acara pidana. Terkait dengan sumber hukum penyelidikan, penyidikan, penuntutan, barang bukti, dan saksi, proses beracara dalam persidangan, serta amar putusan, upaya hukum biasa, serta luar biasa, dan keadilan restoratif. Kemudian kemampuan yang diharapkan di sini ada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Di antaranya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, taat hukum, disiplin, dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kemudian yang kedua, menguasai prinsip, asas, konsep, teoritis, doktrin, dan norma hukum, serta prosedur penyelesaian masalah hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum dan klinis yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat, lalu terampil mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dan kasus hukum dengan mempraktikkan prosedur hukum acara pidana dengan menerapkan kemampuan soft skill dan hard skill. Mengenai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami hukum acara pidana, tujuan dan asas-asas, serta ilmu bantu menurut teori-teori yang ada dalam menurut KUHAP. Kemudian memahami tentang penyelidikan, penyidikan, fungsi dan wewenang penyidik serta penyelidik, kemudian tata cara penyidikan menurut KUHAP, serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 secara bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu memahami mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, menjelaskan kedudukan, hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan, mengaplikasikan dan menganalisis tentang pra-peradilan dan koneksitas, kemudian tujuan dan wewenang, proses pemeriksaan pra-peradilan, serta tata cara peradilan koneksitas secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. Kemudian lagi mengenai sub CPMK-nya di sini, yang pertama mengaplikasikan dan menganalisis konsep garis ganti kerugian serta rehabilitasi, menganalisis konsep bantuan hukum, dan memahami mekanisme persidangan dalam perkara pidana. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep hukum mengenai tugas dan wewenang jaksa penuntut umum, surat dakwaan berdasarkan teori dan eksepsi, membedakan bentuk-bentuk dakwaan itu sendiri, mengerti hal-hal yang menyebabkan batalnya surat dakwaan. Kemudian yang ketiga, menganalisis konsep hukum tentang sistem pembuktian pada proses persidangan, tuntutan, penuntut umum, pembelaan penasihat hukum, kemudian konsep tentang putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di sini, kemudian menganalisis tujuan upaya hukum biasa dan luar biasa, mengenai pengawasan dan pelaksanaan putusan, dan terakhir, mampu melaksanakan penegakan hukum mengenai pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. Kemudian di sini menerapkan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan KUHP serta undang-undang khusus. Terakhir mengenai materi pembelajaran di sini ada beberapa yaitu mengenai pengertian, tujuan dan asas-asas ilmu bantu dalam KUHAP, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, kedudukan dan hak tersangka, pra-peradilan dan koneksitas, mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian bantuan hukum, pra-penuntutan, penuntutan serta keadilan restoratif, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum, surat dakwaannya, eksepsi, sistem dan teori pembuktiannya, alat buktinya, pledoinya, kemudian pemeriksaan secara singkat, secara cepat dan biasa, jenis putusan hakim, dan upaya hukum biasa serta luar biasa. Mengenai sistem pembelajaran atau mode perkuliahan menggunakan pendekatan Student Learning Center, yaitu metode pembelajaran di sini flipped learning, di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar secara mandiri dan kolaboratif. Mengenai bentuk pembelajarannya di sini memakai case-based learning atau CBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang terakhir terkait dengan sistem penilaian mata kuliah,
atau teknik indikator, kita menilai mengenai absen yaitu 10%, tugas 20%, UTS 30%, kemudian UAS 40%. Demikian itu penjelasan dari saya. Untuk perkuliahan selanjutnya, silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ini kita pertemuan ketiga ya. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, untuk kelancaran pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Ketua Kelas Fahri pimpin doa. Ya, demi kelancaran kelas hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah dipimpin doa. Lanjut ya ke materi tentang hukum acara pidana. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai alur hukum acara pidana. Ada penyelidikan, ya, ada penyidikan, kemudian berkas kalau sudah lengkap ke kejaksaan, dari kejaksaan kalau sudah lengkap ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini nanti akan ada pembuktian, kemudian putusan. Setelah putusan, jika kita tidak merasa puas dengan putusan itu, ya kita bisa mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa. Namun kita review dulu nih di pertemuan sebelumnya ya, mengenai tentang ini, penyelidikan dan penyidikan dulu di tingkat kepolisian. Saya menuliskan ini ya, bagannya ya. Di sini kepolisian, di sini kejaksaan, kemudian di sini pengadilan. Nanti ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ada yang namanya tersangka, terdakwa, dan terpidana. Mereview sedikit. Duluan penyelidikan apa penyidikan? Apa? Penyelidikan. Oke, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Siapa Dea? Penyelidikan apa? Berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dasar hukumnya berarti ada di Pasal 1 angka 5. KUHP ya. Apa? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bawah semua ya. Itu wajib kitab wajib mahasiswa hukum harus bawa. KUHP dan KUHP. Kemudian lagi penyidikan. Setelah penyelidikan kemudian penyidikan. Masih. Sedangkan penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi kalau penyelidikan, apa yang dicari? Perbuatannya. Apakah perbuatan itu tindak pidana atau bukan? Kalau misalkan iya, ya berarti berlanjut. Nyari siapanya? Subjek hukumnya orangnya. Penyidikan berarti mencari siapa? Orang yang salah. Udah ya sampai sini. Kemudian berkas dikumpulkan, semuanya lengkap, limpahkan ke kejaksaan. Nah dari kejaksaan juga diperiksa, lengkap enggak nih berkasnya? Kalau lengkap berarti ke pengadilan di sini. Nah ini yang namanya alur beracara. Setelah di pengadilan baru membacakan surat dakwaan dan sebagainya. Saya mau mereview sedikit lagi mengenai redaksional tersangka, terdakwa dan terpidana. Beda loh ya. Jangan sampai salah sebut. Ya, beda itu. Tersangka ada yang mau berpendapat siapa? Fahri? Saya Bu. Tersangka itu apa? Terpidana itu apa? Terdakwa itu apa? Ya. Iya. Silakan. Jadi untuk tersangka itu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan masih dalam tahap penyidikan. Jadi masih dalam sini ya, kepolisian ya. Terus kemudian kalau ini terdakwa? Terdakwa itu seseorang yang sudah menjadi tersangka dan kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Persidangan di pengadilan. Kemudian terpidana sudah masuk ke udah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani hukum yang telah ditetapkan. Berarti sudah masuk ke putusan. Nah, sedangkan putusan itu dibagi menjadi 3. Putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Itu 3. Kalau putusan pemidanaan yang pasti tadi terpidana ininya. Statusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini.
Ini alurnya ya. Di sini ada alur berperkara. Tadi lanjut dari membuat surat dakwaan, kan setelah itu membacakan surat dakwaan tersebut. Kemudian nanti ada eksepsi, replik, duplik, kemudian pembuktian, replik, duplik lagi, terus kemudian tuntutan, pembelaan, jawaban, lalu putusan. Namun di sini saya akan membahas mengenai pembuatan surat dakwaan dan bagaimana pembuktian. Dua ya, surat dakwaan dan pembuktian. Langsung masuk aja ke surat dakwaan. Apa itu surat dakwaan? Surat dakwaan itu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Awalnya dari apa? Dari BAP. Dari BAP yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, di sini jaksa membuat surat dakwaan dan bikin surat dakwaan itu enggak main-main ya, enggak main-main maksudnya gimana? Harus bersesuaian tepat. Kalau enggak kita bisa menghukum seseorang sewenang-wenang, ya. Ini pentingnya surat dakwaan oleh siapa? 3 pihak. Kalau dalam persidangan, ya, kan sudah pernah lihat di persidangan di TV ya. Di sini ada 3 pihak, yaitu siapa? Hakim, ketua, hakim anggota 1, hakim anggota 2. Di sini siapa yang suka nulis-nulis? Namanya panitra, ya. Terus kemudian lagi di sini siapa? Juru sumpah, benar ya, benar banget. Di sini jaksa penuntut umum, JPU. Kemudian di sini siapa? Terdakwa atau penasihat hukumnya. Kalau memang didampingi, kalau tidak didampingi nggak masalah, dia terdakwa aja nggak masalah. Kemudian di sini nanti ada pihak siapa? Yaitu saksi, ahli, sesuai dengan arahan hakim itu sendiri. Agendanya apa? Seperti itu. Terus kemudian di sini surat dakwaan penting sekali untuk majelis hakim sebagai apa? Dasar pedoman untuk persidangan. Yang kedua, pertimbangan dalam memutus perkara. Kalau untuk jaksa penuntut umum, untuk apa? Dasar pembuatan dakwaan, kemudian tuntutan. Dasar untuk melakukan upaya hukum juga, upaya hukum biasa dan luar biasa. Kalau untuk penasihat hukum, pastinya untuk mengajukan apa? Eksepsi, terus kemudian pedoman dalam persidangan, mengajukan pembelaan atau pledoi, mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa, ya. Kemudian lagi masuk ke bagaimana syarat membuat surat dakwaan. Ada syaratnya, yaitu syarat formil dan material. Kalau syarat formil itu melihat dari identitas terdakwa. Yang pasti kalian tahu lah identitas terdakwa itu apa aja. Ada nama, alamat, tempat tanggal lahir. Nama pun ada yang harus pakai apa? Alias, bin, binti, ya, alamat tadi tempat tanggal lahir. Itu harus ada. Pekerjaan harus disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Kemudian di sini ada syarat material, ada lokus dan tempos. Ingat, lokus ini belajar hukum pidana sebelumnya ya. Lokus itu apa? Tempat kejadian perkara. Harus di mana? Misalkan di rumah, jalan, titik-titik-titik, nomor titik-titik, kabupaten, kota, itu harus pas. Kelurahan, kecamatan, itu harus pas tempatnya. Kemudian lagi tempos, tempo, waktu. Jangan terjadi pembunuhan ini terjadi pada saat siang hari. Enggak, sekiranya pukul misal 10.00 WIB. Jadi jangan hanya kira-kira siang. Coba dipastikan jam berapanya pukul itu. Terus jam juga kan ada WIB, WITA, WIT ya. Itu juga kan kita melihat waktu Indonesia bagian apa. Kemudian pasal delik. Contoh misalkan pasal 362 apa? Pasal 362 apa? Pencurian ya. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan maksud melawan hukum, maka dipidana sekian. Itu namanya pasal delik. Unsurnya barang siapa, subjek hukum yang melakukan siapa. Misalkan Putri, seperti itu. Mengambil apa definisinya? Melakukan pergerakan tubuh dari tempat satu ke tempat lain. Untuk apa? Membawa barang itu. Kemudian unsur sebagian atau seluruhnya. Ternyata dia mengambil pulpen hanya tutupnya aja. Berarti unsur apa? Sebagian apa seluruhnya? Sebagian. Itu unsur yang harus tepat. Unsur ini harus dikronologikan secara tepat. Seperti itu. Kemudian perbuatan material. Perbuatan material adalah perbuatan yang dilanggar dalam undang-undang tersebut, dalam pasal tersebut. Contoh tadi pasal 362. Alat bukti. Nah ini penting nih ya, alat bukti. Alat bukti dengan barang bukti itu berbeda. Ya.
alat bukti masuk ke pasal 184, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Coba di cross check di KUHAP-nya sambil lihat semuanya ya. Di situ ada pasal 183. Alat bukti ada di keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya. Sambil di cross check. Saya masuk ke dakwaan, jenis-jenis dakwaan ya. Kemudian nanti ke pembuktian. Dakwaan ada beberapa. Ada dakwaan tunggal, ada dakwaan alternatif, subsidiar, kumulatif, kemudian kombinasi. Kalau dakwaan tunggal hanya tindak pidananya satu aja. Ya, yakin nih si anak ini, misal contohnya anak ini membawa senjata tajam, dia mau tawuran, belum terjadi tawurannya, tapi sudah bawa nih. Berarti cocoknya dakwaan tunggal satu pasal aja. Kemudian ada dakwaan alternatif. Ada beberapa tindak pidana di sini. Dan di sini harus dibuktikan. Dibuktikan ya salah satu aja. Kalau sudah terbukti yang lain tidak perlu dibuktikan. Contohnya apa? Pencurian atau penadahan. Ciri-cirinya ada kata atau, ya, ada kata atau. Kemudian lanjut lagi, dakwaan subsidiar. Ini harus semua dibuktikan. Lapisan dakwaan harus dibuktikan dari yang paling atas sampai dengan paling terendah. Teratas itu apa? Ancaman hukumannya. Contoh di sini apa? Pembunuhan berencana. Buktikan dulu. Terus kemudian yang kedua, subsidiarnya dibuktikan dulu. Yang mana yang paling tepat? Di sini ada kata-kata ciri-cirinya adalah primer dan subsidiar. Kemudian lagi kumulatif. Kumulatif ini tindak pidananya berdiri sendiri dan gabungan. Ya, semua harus dibuktikan. Ciri-cirinya ada kata dan. Dia melakukan pembunuhan, perampok masuk ke dalam rumah yang mau diambil barang-barangnya. Kemudian dia melihat pembantunya. Ya, ternyata pembantunya perempuan. Maaf ya di sini ya, tindak pidananya adalah perkosaan. Dia memperkosa, kemudian karena dia teriak takut ntar masa banyak datang, akhirnya dibunuh. Jadi satu orang itu melakukan beberapa tindak pidana dan semuanya harus dibuktikan. Pencurian, perkosaan, pembunuhan. Ada ciri-cirinya kata dan. Melakukan semuanya tindak pidana ini. Jadi semua harus dibuktikan. Kemudian terakhir, kombinasi. Kombinasi ini perpaduan antara gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau dakwaan kumulatif dengan subsidiar. Yang tadi sebelum-sebelumnya ini digabungin. Ya, digabungin. Ciri-cirinya ada di kata ke-1 subsidiar dan kedua primer subsidiar. Dan sampai sini paham ya. Nanti akan ada tugas sedikit ya. Dan terakhir ini ada pembuktian. Pembuktian ada 4, tapi di Indonesia kita menganut yang negatif terakhir. Negatif betul, yaitu berdasarkan pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim. Apa aja sih? 1, keterangan saksi. Keterangan saksi apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Ingat ya, ia lihat, ia dengar, ia alami. Itu saksi. Kemudian ahli, dia memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya, bidangnya masing-masing. Contoh misalkan ini pembunuhannya, dibunuh, kematian natural, diracun atau apa. Kita kan perlu ada bantuan orang lain. Kita orang hukum nggak bisa menelaah itu mati karena apa. Ya berarti perlu ahli apa di bidang forensik. Atau di bidang toksikologi, dia matinya karena racun atau bukan, toksikologi. Dia matinya dibunuh atau bukan, forensik. Seperti itu. Kemudian alat bukti surat. Kalau misalkan si ahli tadi mengutarakan semuanya dituangkan dalam tulisan, yaitu nanti visum et repertum masuk ke surat. Udah, kemudian lagi petunjuk kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya. Itu dapat dikatakan petunjuk. Contohnya apa sih petunjuk? CCTV. Ada persesuaian antara pergerakan orang ini dari masuk ke dalam hotel. Ini ya, tindak pidana pembunuhan yang dimasukin ke dalam koper. Tahu ya? Tahu nggak? Yang di Cikarang dimasukin ke dalam koper, dipotong-potong, dimutilasi. Nah, ini namanya persesuaian antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Kira-kira dia masuk hotel masuk jam berapa, keluar hotel jam berapa, si orang ini bawa koper jam berapa. CCTV masuk ke dalam petunjuk. Dan terakhir alat bukti terdakwa. Mungkin nggak sih terdakwa ini menyangkal perbuatannya? Pasti mungkin. Tapi di sini dia punya hak. Hak untuk apa? Hak berpendapat. Karena ada asas apa? Presumption of innocent. Sebelum ada putusan hakim yang menyatakan dia ini bersalah, maka dia tetap berhak didengar pendapatnya. Maka dimasukkan ke dalam pasal 184 KUHAP.
Dah, sampai sini ini ada tugas ya. Sebenarnya kelompoknya ada satu. Saya ngeliatnya dari mana ya? Oh, ini ada kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Silakan kalian di sini berdiskusi, cari tindak pidana, boleh tindak pidana biasa, boleh tindak pidana khusus, cari di direktori putusan ya. Cara mencarinya adalah nanti ke ini. Sini. Sudah pernah saya ajari di semester sebelum-sebelumnya ya, semester 2. Direktori putusan dicari tindak pidana apa? Mau khusus atau umum, mau khusus atau biasa ya di sini. Terus kemudian kalau sudah dilihat jenis dakwaannya. Jenis dakwaannya apa? Yang tadi saya jelaskan, dakwaan primer, subsidiar dan lain sebagainya, tunggal dan lain sebagainya. Kemudian pembuktiannya. Saksi, ahli, surat petunjuk ada atau tidak, ya. Silakan kalian bisa berdiskusi dulu di tempatnya masing-masing aja. Tidak perlu lama-lama ya, sekitar 20 menit aja ya. Silakan berdiskusi di tempatnya satu kelompok seperti ini ya, masing-masing. Ya, boleh ngadep belakang terserah senyamannya ya. Tadi tulis kertas. Ingat yang dicari adalah tindak pidana biasa, tindak pidana khusus terserah. Ya. Kemudian masuk ke dakwaannya itu apa? Pembuktiannya seperti apa? Keterangan saksinya siapa? Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya udah selesai nih, udah 20 menit berjalan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. 20 menit berjalan sudah ya. Silakan nanti saya minta pendapatnya ya. Perwakilan aja. Perwakilan yang saya tunjuk atau yang bersedia boleh. Silakan duduk dulu semuanya. Saya mau dari kelompok ini dulu deh. Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Ami. Ami ambil tindak pidana apa? Tindak pidana biasa, Bu. Biasa. Nomornya berapa? Nomor putusan nomor 78 B garing 2023 Ya. PN Batu Raja. Dakwaannya pakai apa? Pakai dakwaan tunggal. Tunggal. Ya. Terus kemudian lagi saksinya ada berapa orang? Saksinya ada 3 orang, Bu. Yang pertama ada saksi Mirna Agustina binti Mat Yasin, dia sebagai korban. Lalu ada Desaria bin Mat Yasin, lalu ada Sarila binti Diksi Almarhum. Oke, terus kemudian setelah keterangan saksi, ahli, ada ahlinya? Ahlinya nggak ada. Ahli nggak ada. Surat Suratnya ada. berupa apa? Berupa visum et repertum. Oke, 445. visum et repertum ya. Petunjuk Petunjuknya nggak ada. nggak ada. Keterangan terdakwanya? Keterangan terdakwa ada. Dah, ini benar ya? Ini berarti kelompok ini sudah benar. Kalau kelompok yang ini, kelompok berapa tadi? 3 ya? Iya, Bu. Siapa yang mau? Ah ya, Dea deh. Jadi Kamu ambil apa? tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus. KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nomornya berapa? Nomor putusannya nomor 185 garis miring pidana khusus garis miring 2024 garis miring PM Pontianak. Pontianak jauh ya. Tadi PN mana ini? Batu Raja. Batu Raja. Ini apa Pontianak ya? Ahlinya ada? Ahlinya nggak ada. Nggak ada. Saksinya ada berapa? Saksinya ada 4 termasuk saksi korban. Saksi korban. Terus kemudian lagi surat ada? Nggak ada, Bu. Surat nggak ada. Petunjuk Nggak ada. Ada. terdakwanya? Terdakwa Siapa? Atas nama? suaminya sendiri, Bu. Suaminya sendiri ya pastinya ya. Dalam putusan tidak disebutkan nama Iya, tapi di situ di unpublish atau gimana di direktori putusannya? Unpublish ya. Tapi di amar putusannya itu ada ya di depan ya. Iya. Ya, oke, udah benar. Coba yang ini siapa? Afari aja. Afari. Ah. Ya. Tindak pidananya apa? Pidana khusus, Bu, tentang narkotika, Bu. Narkotika. Saksinya ada berapa? Saksinya ada 3 orang, Bu. 3 orang. Ada Siapa aja? Dede Kayanto, selaku
polisi yang menangkap terdakwa, lalu Erik Pratama juga sebagai polisi yang menangkap terdakwa. Berarti penyidik ya semua ini ya, saksi. Yang ketiga itu Agus Purwanto yang melihat kejadian Lihat penangkapan. kejadian. Oke. Ahli ada? Ahli tidak ada. Ahli tidak ada. Surat? Surat ada 3, Bu. Apa aja? Ada berita acara pemeriksaan tentang berat narkotika yang dibawa. Lalu berita acara pemeriksaan laboratorium forensik. Jadi barang yang Ini dia pengguna nggak sih? Apa penjual atau apa? Apa sebagai perantara dan penjual. Oh, perantara dan penjual. Iya. Oke, udah. Terakhir terdakwanya. Terdakwanya jenis terdakwanya namanya Didi alias Faiz bin Kim Jun. Oke, jenis dakwaannya? Jenis dakwaannya dakwaan subsidiar. Subsidiar. Dah bersesuaian. Siapa lagi? Ini siapa yang mau berpendapat? Siapa? Mas Rianto, silakan. Pakai apa? Tindak pidana apa? Dari kelompok kami itu pidana biasa, nomor putusannya 351, pidana biasa garis miring 2023. Pengadilan? Garis miring PN Ambon. Ambon. Jauh ya? PN Ambon. Tadi PN Pontianak. Mana Pontianak? Ini Ambon. Terus? Kasusnya sih terkait pornografi. Pornografi. Ini tindak pidana yang menarik ya? Pornografi. Ya, terus lanjut. Di situ ada saksi, ada 2, yang satu saksi korban. Korban. Satu Perempuan berarti? perempuan itu kan sebagai korban. Karena kejadiannya itu korban ini direkam pada saat mandi tanpa busana sama tetangga kos-kosannya. Sama tetangga kos-kosannya. Oke. Terus ada lagi saksi? Itu saksi korban. Yang saksi kedua itu juga tetangga juga pada saat kejadian itu saksi korban itu berteriak sehingga saksi yang lain itu mendengar terus. Jadi ikut-ikutan semua. Apa yang terdakwa itu melihat ke kamar mandi sebelahnya untuk sembunyi. Kemudian para warga menggerebek itu. Berarti tertangkap tangan. Tertangkap. Oke. Jenis dakwaannya? Tunggal. Tunggal. Ada ahlinya nggak? Visum apa dan lain sebagainya? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada petunjuk. Oke. Terdakwanya atas nama? Umar Riring alias Umar. Oke. Ini udah pada paham semua ya? Ya saya maksudnya kalian paham ya, kalau paham ya berarti saya senang ya. Apa yang saya sampaikan ya kalian paham gitu ya, sudah benar semuanya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Namun nanti pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai persidangannya. Nanti kita lanjut ke peradilan semuanya ya, bagaimana cara mempraktekkan ini. Ya, akhir ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ibu Apa? mau bertanya, jika dalam kasus perkara pidana penganiayaan, jika tidak ada saksi, bagaimana cara untuk membuktikan adanya tidak ada saksi? Gimana cara membuktikan kalau nggak ada saksi gitu maksudnya? Ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara membuktikan tindak pidana apa? Contoh? Tindak pidana Penganiayaan. Kalau nggak ada saksi gimana, Bu? Tadi kan kita balik lagi ya ke sini ya. Keterangan saksi, ahli, surat penunjuk keterangan terdakwa. Kalau nggak ada saksi, masih ada 2 alat bukti boleh. Berdasarkan pasal 183, yaitu apa? Keyakinan hakim dan 2 alat bukti yang sah. Nggak ada saksi, ya udah pakai apa? Penganiayaan bisa visum et repertum. Cukup terdakwa udah boleh. Berarti boleh ya. Sudah, saya rasa sudah ya. Sudah paham semua. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Apa? Apa perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti? Barang bukti sama alat bukti. Barang bukti barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Contoh pembunuhan, dia nusuk pakai apa? Pisau. Atau barang yang dipergunakan atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Tadi kan dia nusuk pakai pisau. Bajunya berdarah nggak? Berdarah kan, ada percikan darah. Dan itu bajunya. Termasuk barang bukti. Jadi barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk menggunakan tindak pidana, untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dimaksud. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, karena sudah cukup, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.